Itu yang menunjukkan bahwa jaringan beliau itu sangat luar biasa. Jadi ketika beliau wafat, yang menangis air mata itu kan tidak hanya di Indonesia. Di Indonesia, tapi juga di tempat lain di mana pernah beliau. Termasuk di mana enggak? Ya, di Lapas Hukum. Nah, dia pernah di Manila juga. Itu, ya, benar. Kenapa harus ada yang namanya Teddy Center, bukan dengan yang lain? Om Rudi Center atau gitu kan? Ini yang paling utama begini, hidup dan karya Pastor Teddy itu dipersembahkan seutuhnya kepada pastoral kaum muda. Ya, Jadi sekalipun dia imam, bekerja di paroki dan pernah menjadi provinsial, pernah bertugas di Filipina, tapi hidup dia itu dipersembahkan untuk pastoral kaum muda. Ya. Nah, dalam hal itu beliau memulai dengan mengorganisir anak-anak muda lewat komisi kepemudaan itu di Bina Insan. Nah, maka waktu dia di Bina Insan itulah begitu banyak kader didikan beliau, dan sering anak-anak buah beliau itu, anak-anak sayangan beliau itu disebut kru Bina Insan. Kru Bina Insan. Oh iya, saya dengar Saya Kru Bina salah Insan. satunya kan. Ya, Kru Bina Insan ya. Dan banyak yang jadi Pastor Dale salah satunya. Oh, jadi Ya, betul, jadi pastor ya. Dan maka dia itu mendapat satu julukan yang tepat, the father of OMK. Oh iya. Jadi bapaknya OMK. Bapaknya OMK. Sehingga itu tadi, satu sisi dia sebagai imam mengembangkan pastoral keluarga karena kongregasi beliau di situ, lalu beliau juga mengembangkan sahabat MSF, tapi juga karya beliau itu adalah di pastoral kaum muda. Kaum muda ya. Tetapi sisi lain beliau juga aktivis pergerakan. Nah, maka dengan itu dia mengembangkan bersama teman-teman di Komisi Kepemudaan KWI itu gerakan aktif tanpa kekerasan. ONT itu ya, ONT. ATK. Ya, ATK ya. Nah, ini sebenarnya utuh kepribadian dari jaringan karya Pastor Teddy. Nah, kemudian setelah di Sekata beliau dipindah di paroki di Lambing, Lambing ya. dan kemudian Tuhan memanggilnya. Ya. Nah, semua orang terkejut, semua orang merasa kehilangan. Terutama adalah orang-orang yang pernah menjadi anak buah dia atau yang pernah menjadi didik dia. Sehingga persis yang kau bilang tadi, begitu dengar beliau wafat, itu macam semut-semut hitam di liang itu keluar semua. Kayak apa namanya? Liangnya semut dimasukin air. Nah, dan semua Contohnya? semua bercerita, semua Ya. bernarasi bahwa saya pernah bersama Pastor Teddy, pernah ini, kenangan itu keluar semua. Keluar semua ya. Kenang semua. Dan salah satunya ketika beliau meninggal, saya telepon Pastor Kopong di Filipina, dan kami dua nangis di telepon itu, sehingga kami dua tidak ngomong apa-apa. Karena memang ada terlalu banyak kenangan, seperti orang yang pernah bersentuhan dengan dia, pasti terlalu banyak kenangan dengan beliau itu. Nah, kemudian kan setelah itu kita semua shock, semua siapapun yang pernah bersentuhan dengan beliau itu shock. Lalu ada ide dari teman-teman membuat grup di WA. Maka muncullah grup Bina Insan Telengong. Telengong. Nah, Oh iya, Telengong. Awalnya benar-benar. Awal Telengong namanya Telengong. Nah, itu istilah dia untuk menunjukkan ekspresi kalau dia menyatakan anak buahnya atau seseorang itu dia, kalau bahasa Bandanya kan bungul. Ya. Bungul ya. Betul. Berarti istilahnya kata gaul ya. Itu sudah. Jadi zaman dulu dia sudah menemukan istilah itu. Nah, cuman dia kasih ada telengong pangkat 1, telengong pangkat 2. Nah. Kalau sudah telengong pangkat 5 itu memang super bungul gitu ya. Itu. Jadi pengen tahu siapa yang pangkat 5 ya, Kak? Itu dia. Itu sudah. Oke. Kalau ada anak buah beliau dulu yang pernah bawa beliau waktu ke Palangkaraya, Polikarpus namanya. Oh Oh iya. Kalau nggak salah dulu itu Polikarpus dididik sama dia sampai sering minum susu anjing di Nah, Indonesia. itu dia dapat gelar telengong 3. Oh iya. Saya harus tulis daftar-daftarnya, Om. Itu Saya harus Sering tulis. lagi dia susu Nah. anjing untuk datang ke anjing dia minum. Lalu Banyak. waktu di WA itu kan kemudian muncul ide untuk menemani beliau dalam proses selama 40 hari itu Zoom, ya. Zoom. Kita Iya, betul. buka Karena webinar masih ya, pandemi webinar. ini ya, Om, benar. Sehingga waktu itu teman-teman diorganisir oleh Mega,
kemudian Indri dan teman-teman yang lainnya itu membuat webinar itu kan. Webinar, Kita ya. diskusi terus rekaman itu. Nah kemudian ada usulan teman-teman waktu itu, gimana kita ini? Kata kuncinya satu sebenarnya, bagaimana kita rela dan ikhlas kehilangan beliau secara fisik, tapi tidak akan pernah kehilangan ide beliau. Karya-karyanya. Oh, ya. Nah, maka cara untuk melanjutkan gagasan beliau, pemikiran beliau, baik yang sudah maupun yang belum selesai itu dengan cara apa? Nah, waktu itu kemudian saya usulkan, gimana kalau kita buat apa yang disebut TD Center. TD Center. Nah, TD Center inilah mewadahi kita, mewadahi siapapun dia yang pernah bersentuhan dengan langsung Pastor Teddy. Iya. Itu kata kuncinya. Jadi yang TD Center ini dimotori oleh kru Bina Insan untuk menyatakan bahwa inilah kenangan yang akan terus berlanjut, maka dimulai dengan TD Center ini. Dan TD Center itu satu forum, dia bukan organisasi, jadi tidak ada satu kepengurusan resmi, ada ketua, itu nah ini forum, karena forum itu berarti lintas batas. Lintas batas ya. Maksudnya siapapun yang pernah bersentuhan dengan pemikiran Pastor Teddy, kalau berkenan silakan gabung di TD Center ini. Kita diskusikan pemikiran-pemikiran beliau, kita lanjutkan pemikiran-pemikiran beliau, bagaimana kegiatan-kegiatan untuk pastoral kaum muda dalam konteks yang sekarang ini, maka kita diskusi dengan Pastor Yus di Komisi Pemudaan, ya. Lalu untuk pastoral keluarga, apapun lah ya, mengembangkan untuk TD Center. Itulah idenya. Ide awalnya. Tapi salah satu yang membuat misalnya kebanyakan orang muda itu sangat tersentuh hatinya, dia itu memang apa ya, dia tidak memandang siapa dia. Kemudian kata-kata yang paling tersentuh adalah siapapun dia adalah teman. Nah itu yang membuat mungkin sebagian orang muda, ya semua orang muda itu sangat sangat kehilangan. Tetapi kalau kita lihat ya bagaimana dia hatinya terhadap orang muda itu, artinya hatinya itu sehingga orang muda betul-betul menjadi panutan. Ya. Panutan Seperti sehingga yang iya. baru tadi bilang ya. Jadi Contoh kecil sebelum saya itu, contoh kecil kayak ada Vincent Valentino yang sekarang mungkin jadi manajer di Kubar itu. Kalau cara jalan aja, kalau Pastor Ted jalan itu, kalau misalnya ya Peang itu, kalau misalnya ke ikut kata sambutan, kalau Pastor Ted kan sama, dia lihat jam berlari itu kan, nah diikutin juga sama dia, sama Peang ini. Pokoknya kalau misalnya dia, ayo silakan Vincent kata sambutan, langsung lihat jam berlari, ya sama dengan Pastor Ted seperti itu, artinya ada nilai-nilai yang diambilnya gitu ya. Dan diambil oleh orang-orang di sekitar Romo Teddy. Makanya itu yang membuat bagaimana orang muda sangat sebenarnya TD Center itu poinnya nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai pastoral yang dulu dikembangkan oleh Pastor Teddy itu tidak boleh hilang. Nggak boleh hilang ya. Jadi silakan dia berkembang dalam diri siapapun yang pernah bersentuhan dengan Pastor Teddy. Ya. Karakter Pastor Teddy itu sebenarnya kalau kita boleh simpulkan atau kaitkan itu sebenarnya 3 aja. Pertama itu siapapun dia, terutama anak muda, harus cerdas. Harus cerdas. Kata kunci beliau itu selalu ya. Maka muncul istilah telingong itu itu perlawanan dari orang yang tidak cerdas. Itu maka siapapun dia, orang yang pernah bersentuhan dengan beliau, terutama kru Bina Insan, harus cerdas. Mau jadi apapun, dia pernah bilang kok, kalau kamu menjadi orang jahat yang terbaik. Jangan setengah-setengah. Setengah jahat ya. Itu untuk untuk mengatakan bahwa sebenarnya orang yang sangat cerdas itu yang akan jadi. Itu yang ke pertama, itu soal yang berkaitan dengan kecerdasan kan. Lalu yang kedua militan. Militan itu ya dia harus tahan banting. Anak-anak muda, dan selalu dia bicara bahwa gereja itu yang misioner itu memerlukan orang-orang, terutama anak muda yang militan. Yang kalau sekarang istilahnya itu tidak cemen lah. Tidak cemen ya. Jadi dia, makanya siapapun yang pernah punya pengalaman dengan beliau itu pasti tahu apa yang dimaksud dengan militan. Militan secara fisik maupun militan secara pikiran. Sehingga dia selalu bilang cerdas tidak cukup tapi harus militan. Misalnya tahan banting. Ya. Lalu dia bilang cerdas boleh, militan boleh, tapi kalau tidak ada kepedulian percuma.
Karena Nah, kata kunci itu 3 lagi, itu. benar. Jadi peduli terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan, terutama tidak hanya untuk internal gereja, tapi juga di luar, dan militan dalam hidup dan cerdas dalam kehidupan. Kata kunci pasal ini 3 Tiga ini. itu. Dimaksud dengan kata jangan meninggalkan, dan apa kan maksud dengan kata jangan meninggalkan teman itu juga? Salah satunya di situ. Nah, maksudnya di Teddy Center itu minimal 3 kata kunci inilah yang terus kita hidupi. Sekalipun beliau sudah tiada. Lewat Teddy Center itu. Makanya itu supaya membuka lagi kan bagaimana orang muda itu kan dengan mungkin dengan adanya Teddy Center itu, wah ini masih ada nih, Ya, artinya apalagi meskipun dia jangan tidak ada sampai ini nih ada nih, Oh, artinya benar. karyanya ini ada nih. Nah, tinggal bagaimana kita melanjutkan toh. Ya. Lalu Jadi di jangan lupa itu. satu diskusi di Zoom waktu itu ada teman-teman bilang konkretnya apa nih Teddy Center itu? Ya. Kita jangan hanya Jangan cuma ngomong bikin Nggak cuma bikin, aja. oh tempat gitu. wadah Wah. ini tapi Bahaya, gitu-gitu gitu. aja ya Om, jangan. Ada yang ngomong harus ada. kita jadi fans club aja. Fans club. Ya. Nah, lalu muncullah ide kata kuncinya tadi itu bagaimana kita berkatekesi Berkatekesi ya. lewat sesuatu yang sekarang zamannya milenial ini. Nah, muncullah ide membuat tadi itu Teddy Podcast. Oh, Teddy Podcast. Kalau tadi Teddy ya. Center sekarang buat Teddy Buat Podcast podcast. sebagai media untuk mengembangkan ide-ide beliau, juga mengenang siapapun yang pernah bersetujuan dengan beliau. Oleh itulah ada muncul Podcast Teddy ini. Podcast ini. Dan Oh. ini juga ide dari teman-teman, ini bantingan juga dari teman-teman, dan yang punya ide kuat ini kan Pastor Kopong, meskipun dia di Manila kan hatinya kan di Nah, dia di sana. sana. Ya, Nanti jadi- mungkin lagi nih buat vokal grup ya. Boleh, Bukan- boleh siap-siap kita Bukan masukin grup semua Teddy itu Center. ya. Nah, Makanya satu kali nanti kan beliau kita minta lah untuk ngobrol bagaimana karya pastoral kaum muda dalam perspektif beliau kan. Ya. Itu jadi rangkaiannya itu sebenarnya kan, rangkaiannya dari podcast ini menjadi satu media pastoral. Dan pastoral dalam konteks yang beliau sebutkan itu, ini sebenarnya bentuk dari misioner gereja itu di sini. di sini. Nah, sesuai dengan perkembangan Jepang, maka kita main di podcast ini. Podcast itu ya. Ya, oke. Nah, jadi mungkin dari podcast ini kita juga bisa dari 3 tadi tuh. 3 ya. Cerdas ya Om, Ya. militan dan peduli. Peduli. Nah, dari podcast ini aja kita akan melihat cerdasnya kita gimana nih. Weh. Nah, ini orang muda Itu nih. nyambungnya ke Orang situ, muda Pak. nih. Kita harus Orang muda cerdas. nih. Salah satu Cerdas. cerdas itu minum. Ya, dan Oh iya Pak, kasih minum sementara juga. nggak berwarna dulu ya Pak, nggak apa ya. Next time kalau ini saya kasih warna. Nah tadi cerdas nih, kita harus cerdas. Kita awali dengan kegiatan pertama kita ya Pak, podcast. Kita sudah cerdas, kita punya ide-ide lain. Militan, jangan sampai kita dapat hambatan dari podcast ini. Nah, Berhenti. itu dia. Berhenti Aduh, gini ya. jangan sampai Om. Terakhir, peduli. Nah dari peduli ini kita bisa nih saling peduli. Saya yakin tentang bahwa podcast. orang-orang muda terus orang yang di Teddy Center itu orang-orang apa namanya memiliki hati, ya hatinya mereka mungkin terhadap orang muda, ya terhadap juga bagaimana dengan Pastor Teddy yang menjadi idola mereka. Artinya bukan hanya sekedar idola, tetapi lakukanlah sesuatu seperti ya enggak usah terlalu banyak lah. Mungkin kalau dulu Pastor Teddy itu wah kesana kemari, enggak kita Ya. apa yang mungkin di wilayah kita tertentu tidak, gitu ya. kemungkinan besar kita tidak bisa menyamakan Ya, seperti itu dia. Romo ini. Kalau Om Kita Budi berusaha. mungkin ya, Om Budi nggak apa-apa. Kalau dia memang hatinya sudah sejalan. Ada satu hal yang menarik dari yang mau saya ungkap dari hasil diskusi di web itu ya. Faktanya begini. Dulu Pastor Teddy waktu di Bina Insan itu mendidik begitu banyak orang. Ya, banyak. Yang Betul. ya kalau istilah beliau itu betul-betul dari nol. Dan nol betul. Dan setelah masa berkembang, semua anak buah dia itu jadi. Ya, itu yang harus Itu. Ya, kamu hitung aja, Membanggakan. yang bos berapa, ya? Nah, yang bos perusahaan berapa, yang semua jagoan semua. Jagoan semua, betul. Itu istilah teman-teman waktu itu. Nah, maka yang semua itu, yang mau di pemerintahan, yang mau di swasta, apapun dia itu, bagaimana ini ya, bisa tetap untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran Pastor Teddy itu.
Dan ini yang mesti kita desain ulang, sehingga Teddy Center itu tidak perlu menjadi organisasi formal, karena sudah ada komisi kepemudaan, ada ISK, Ikatan Saudara Katolik, ada Kumpul Pemuda Katolik. Nah ini yang kita main di luar di luar organisasi, tapi menyusupkan ide-ide itu. Nah ini yang kita sedang mau pikirkan dari Teddy Center dengan teman-teman itu, bagaimana ngumpulin dalam itu. Kalau kita bisa kumpul dengan keahlian apapun, kita kemudian kita share kepada anak-anak di OMK misalnya kan, bikin pelatihan apa-apa gitu. Kalau zamannya Vincentnya kan begitu banyak pelatihan waktu itu. Oh iya, pelatihan nggak ada kaderisasinya di mana-mana. Oh ini hasilnya. Ya. Kalian semua ya? Oh ya. Karena saya di Balikpapan istrinya dulu kan OMK. Tapi gini Pak, ini kan tadi kalau misalnya soal ada yang pemerintah, ada jadi bos, tapi kan ada juga yang jadi imam. Artinya kalau kita lihat bahwa dia itu dari kongregasi MSF ya, MSF. Mungkin orang lain berkata, kenapa kalau misalnya kan dulu ada Teddy Centernya orang Bina Islam itu harapan dia tuh masuk MSF semua. Namun ada sebagian dari Bina Islam didikannya dia itu masuk diosesan atau projo. Nah itu artinya gimana itu kita lihat bahwa dia tidak melihat bahwa kalau karena saya kongregasi harus masuk enggak ya? Maksudnya yang masuk diosesan tadi Vincent Jemali. Nah, sampai saudara itu kan. Itu dia. Jadi ingat ya Pak ya. Jadi ingat ya. Caranya. Tapi itu lihat hasilnya bahwa dia ada MSF tapi dia tidak mendorong harus masuk MSF. Silakan. Yang menarik beliau itu kan yang ingin dinarasikan itu adalah nilai-nilai pastoral keluarga itu kan. Dan nilai-nilai pastoral keluarga yang kata kunci adalah keluarga kudus dari Nazaret, itu poin yang pertama. Lalu yang kedua bahwa keuskupan ini dalam konteks sejarah memang diawali oleh Kapusin, kemudian diteruskan oleh MSF. Tapi dalam jangka panjang, apa yang disebut keuskupan ini kan mesti dipegang oleh diosesan. Nah, dalam konteks itu beliau sangat punya ide untuk mempersiapkan. Nah, salah satu sumbangan beliau sebagai kongregasi MSF itu mempersiapkan diosesan untuk mendesain, mengelola keuskupan ini. Jadi pemikiran dia memang melampaui zamannya sebenarnya. Jadi tidak bahwa karena saya MSF semua yang dari Insan kalau mau jadi imam harus MSF. Ya, nah ini sebenarnya nilai-nilai pastoral keluarganya itu yang dia pegang, sehingga dengan demikian juga kerangka pikiran bahwa diosesan itu pastor-pastor diosesan yang akan memegang kendali arah gereja Katolik ke depan. Itu yang beliau pikirkan. Kita lihat di sini kayaknya otaknya Pastor Teddy itu ada diwariskan ke cara berpikirnya, hatinya. Teman karib. Ya. Ngomong-ngomong soal teman karib nih. Teman karib. Kakak siapa ya? Tidak tahu siapa ya teman karibnya. Ya jadi dari semua teman-teman karib di Teddy Center ini kan terbentuklah podcast ini ya Pak. Ya puji Tuhan bisa berjalan, semoga tetap semangat ke depannya. Oh iya harus semangat dong. Tapi podcast ini nanti isinya apa aja ya Pak kira-kira? Ya tadi isi ini kan menariknya begini kan. Kata kuncinya pertama gini, bahwa podcast itu media. Ya, Betul. Media digunakan untuk apa? Untuk berkatekesi. Kata kuncinya itu katekesi. Jadi sebenarnya poinnya katekesi itu kan sebenarnya cara lain menyampaikan sebuah informasi. Informasi mengenai apa? Hal yang berkaitan dengan kebaikan. Nah, oleh sebab itu berarti yang akan kita isikan ini adalah ada dua. Satu adalah pemikiran-pemikiran Pastor Teddy yang akan terus kita lanjutkan dan kita kembangkan sejamannya. Dan oleh sebab itu siapapun yang pernah bersentuhan dengan beliau terinspirasi untuk mengembangkan itu. Dan orang yang belum bersentuhan dengan beliau mendapat inspirasi dari itu. Ini poin yang pertama. Iya betul. Poin yang kedua bahwa saya pakai istilah anak buah beliau itu terlalu banyak. Ya, kan? banyak sekali. Di Sekali, di pelosok-pelosok mungkin, di semak-semak mungkin kan sudah bilang sudah terlalu banyak dan sudah jadi apapun. Ya. Nah, pertama mereka itu semua punya kenangan dengan Pastor Teddy, ya. Entah kenangan dia dididik dan segala macam itu sehingga dia menjadi orang yang sekarang itu. Dan ini kan poin yang perlu diwartakan.
Betul. Jadi, bagaimana cara Romo itu, membentuk anak-anaknya. nah, nanti misalnya contoh beginilah, tapi saya tidak ingat lah dulu. Misalnya mungkin bukan Dian lah, tapi dulu ada orang yang pacaran itu di tanggal yang mesti ditanyakan nih, Kak Vincent dulu sudutnya mana? Saya kayaknya cari gelap-gelap. Masih ingat kan? lalu dia akhirnya Aduh, menikah, iya, dinikahkan oleh pastor, kan? Lalu ini punya pengalaman hidup. Nah ini kan kesaksian. Nah mereka itulah nanti yang akan bersaksi di podcast ini. Dan juga misalnya dalam konteks pastoral keluarga, dulu dididik oleh pastor, pacaran, kemudian nikah, jatuh, bangun dan segala macam itu. Bahkan juga pengalaman-pengalaman yang terburuk dari ini, karena kita lihat bahwa sebenarnya tidak semua jadi juga. Ya betul. Ya. Ada orang-orang yang dulu pernah dididik di Bina Ihsan menyeberang ke tempat lain. Iya betul. Dan kita tidak boleh menyalahkan itu, tapi kita lihat pengalamannya, nilai-nilai yang ada di situ. Jadi dua itu sebenarnya kegunaan podcast, sehingga sebenarnya dari segi ide itu podcast ini tidak akan kehilangan kesempatan, tidak akan kehilangan waktu, karena semua pun bisa untuk masuk di sini. Ditambah lagi satu poin bahwa ada banyak karya-karya pastoral gereja itu yang tidak terinformasikan. Misalnya pastoral pendidikan, ya. Sekolah kita sejarahnya bagaimana, perkembangannya bagaimana, kesehatan, pastoral kesehatan seperti apa dan segala macam. Nah ini medianya itu di podcast Teddy Center ini, Teddy Podcast ini yang terbuka untuk itu. Nah oleh sebab itu kan otaknya di podcast ini poli itu. Oh poli. Wah. Tapi tidak pakai klinik, karpus. Poli karpus, bukan poliklinik. Oh poliklinik, kalau poliklinik nanti lain ceritanya. Dan dia kan juga punya sejarah dengan istrinya itu kan. Itu satu podcast sendiri di sini. Iya, semua pasti akan istilahnya tuh akan ada waktunya Apakah untuk duduk di si sini. Poli itu kalau misalkan ini kan promo ini kan Pastor Teddy kan tempat mengadu ya. Iya, betul. Ketika ada masa nakal bisa Pastor Teddy tidak ada, dia mau Kemana ya? Nah, itu lagi tuh. Ada ini mungkin Siap dong. pengganti ya. Itu sebenarnya. Jadi ini menjadi ya media alternatif untuk berkatekesi. Dan juga nanti banyak tokoh-tokoh Katolik yang perlu kita kenalkan, gagasan-gagasannya, ide-idenya. Siapa dosen-dosen Katolik punya ide apa? Ya? Siapa anggota DPR Katolik punya ide apa? Ya? Siapa bandar narkoba? Bukan. Nanti ada yang dengar. Di mana dia cari? Nah, maksud saya itu kan sebenarnya ada banyak korban-korban narkoba itu yang Katolik juga. Gitu, ya, kan? tidak bisa dipungkiri ada. Nah ini juga dia bersaksi. Itu sebenarnya. Nah, oleh sebab itu Poli tadi merancang bahwa podcast ini indoor dan outdoor. Jadi bisa kemana-mana. Tahu nggak outdoor apaan? Nah, itu sejenis makanan. Gitu? Itu sudah. Sehingga nanti suatu saat kita tidak hanya syuting di studio 4, tapi kita bisa di makam nanti bisa juga kita di paroki Sengatta. Berarti idenya Pak Poli juga itu Poli klinik. Iya. Oh bukan ya? Dia bukan dia otaknya. Otaknya ya. Ya. Karena dia satu-satunya orang yang berhasil memboncengkan Pastor Teddy pakai sepeda motor ke Palangkaraya. Nyampe ya itu tapi. Tapi memang itu berkat susu yang memang mungkin sering dia minum di Indonesia. Susu yang sering dia minum itulah hasilnya mungkin ya. Betul ya. Ya itu dia. Jadi nanti kita akan korek-korek. Oh kita korek juga dia. Teman, tenang aja. Tapi yang menarik saya satu saat ketemu Poli, menarik cerita kau itu waktu kau pakai motor itu kan jauh itu dari sini kamu ke Tanah Grogol ke Banjarmasin, benar-benar pulang pisau ke sana sampai ke Palangkaraya PP. Tapi aku mau tanya kapan itu? Sudah lupa sudah. Nah itu sudah gara-gara itu mungkin itu ya kurang minum susu. Faktor usia kayaknya. Nah hari ini yang menariknya tuh bagaimana pengalaman dia bersama dengan pastor itu sepanjang perjalanan itu. Itu kan sangat pastoral sekali, sangat sekali. Itu sekedar contoh. Dan teman-teman yang lainnya, ya, masih banyak yang lainnya. Sampai itu aja, sampai siapa sekarang Dimas Katolik itu Pak Bayu. Dimas Katolik itu kan dia juga sangat kagum. Ya, Pak Bayu Samudro
Itu juga bagaimana pernah juga. bersentuhan dengan beliau, sehingga ketika Iya. beliau berkunjung Iya. ke sini dalam acara wisuda di Sekolah Tinggi Kata Ketik Pastoral Bina Insan, beliau secara khusus menyempatkan diri ziarah ke makam. Ya. Kita tidak kenal dia di Jawa sana. Betul. Tiba-tiba bagaimana? Artinya hati ya, wes. Nah, informasi dari Pastor Kopong juga, jadi bukan itu yang menunjukkan bahwa jaringan beliau itu sangat luar biasa. Jadi ketika beliau wafat, yang menangis air mata itu kan tidak hanya di Indonesia, Di Indonesia. tapi juga di tempat lain di mana pernah dia. Termasuk di Manila. Ya, Iya, di Pastor Kopong. betul. Nah, dia pernah di Manila Masih juga. itu, ya, Itu di benar. Manila. Kegiatan yang mau kita bicarakan hari ini tentang Romo Teddy yang berhubungan dengan tahun Tahun misi misi, luar ya, biasa. tahun misi luar biasa. Ya. Sebenarnya saya belum dengar tuh. Oh, apa ya itu ya? Kayaknya kita baru dengar juga ya. Saya juga baru dengar itu ya. Oh, oke. Baru dengar Jadi juga. mungkin Nah, itu Om kita mau Rudi coba bisa korek dari minta. minta penjelasan dari Om Rudi mungkin apa sehingga juga untuk orang-orang muda juga mengerti masalah ini. Iya. Ya. Apa tuh Om? Baik, jadi tahun 2020 tadi, Insinyur kita Justinus Harjo Susanto, MSF, mencanangkan tahun 2020 itu adalah tahun misi luar biasa. Ya. Nah, berkaitan dengan tahun misi luar biasa itu, beliau Bapak Uskup meminta Pastor Teddy untuk mengorganisir seluruh kegiatan tahun misi luar biasa itu. Dan dengan demikian maka beliau waktu itu masih pastor paroki di Sangatta. Oke, sangat tahu, sangat tahu. Ya. Maka beliau sering ngobrol di Bina Insan ini, ketemu saya, bicara mengenai bagaimana mengimplementasikan amanat Bapak Uskup itu untuk tahun misi luar biasa. Berarti Romo Teddy sering datangin Pak Om Rudi ya di sini ya. Dia memang sangat luar biasa. Dari Sangatta pakai motor dia, motor trail. Ya. Wih, Bapak Tado ya memang Ya, itu. benar-benar. Itu memang motornya tuh. Jaket Dulu yang kayaknya motornya Versa kalau tidak salah, tapi sudah ganti ya. nanti dia sekarang pastor paroki motornya trail. Wah. Supaya bisa Memang. medannya Tapi kan berat. jaketnya yang nggak ganti, jaketnya masih ada lambang-lambang banyak gitu. Nah, beliau selalu kesini bicara mengenai diskusi dengan saya mengenai bagaimana melaksanakan tahun misi luar biasa. Salah satunya adalah beliau punya gagasan untuk membuat apa yang disebut sejarah gereja. Oh, saudara. Sejarah gereja untuk Kalimantan Timur dan sejarah gereja untuk paroki-paroki. Nah, dengan itulah beliau meminta saya menjadi tim dia. Dan salah satu karya bersama dengan beliau harusnya kami tur nih ke paroki-paroki, tapi karena COVID ini Iya, kita tidak jadi. pandemi ya. Sehingga kami dengan cara lain akhirnya salah satunya yang dihasilkan ini bisa buku Oh, sudah menghasilkan ya, buku ya, Pak ya? sejarah gereja. Wow, wow. Ini untuk Tapi Kalimantan Timur. di, Ya. di Kutai Barat Zaman. ya. Oh ya. Nah, dan sebenarnya tidak hanya ini, masih ada karya yang lain, tapi beliau telah mendahului kita. Tadi sebenarnya karya besar beliau salah satunya selain tahun misi luar biasa adalah Borneo Youth Day. Borneo Youth Day itu Wow, gagasan beliau. wow. Ya, pernah kita dengar Juga itu ya. benar. Pernah kita dengar itu. Sayang sekali karena pandemi ya, Om. Iya. Sehingga di tahun 2020 itu beliau sudah merancang sedemikian rupa ada 2 kolaborasi kegiatan besar. Satu yang Borneo Youth Day, satu yang tahun misi luar biasa. Wow. Tapi rupanya Tuhan itu berkehendak yang lain. Tapi kita mau melihat bahwa itulah salah satu karya yang masih ditinggalkan oleh beliau. Nah, oleh sebab itu sebenarnya bagi saya dan juga teman-teman Teddy Center sepakat bahwa apa yang sudah beliau mulai itu mesti ada yang melanjutkan dengan Betul cara sekali. apapun lah, dalam posisi dimanapun kita. Jangan sampai berhenti ya Om. Nah, itu yang paling penting. Benar. Pesan beliau kan soal itu kan. Termasuk salah satu pesan beliau yang sering diungkapkan oleh teman-teman kepada teman-teman itu kan beda. Jangan pernah meninggalkan teman. Teman. Ah, Ini itu maksudnya kata-kata yang sangat tidak menarik. hanya secara fisik tapi juga ide gagasan teman itu harus dilanjutkan. Dilanjutkan ya. Ringkasnya begitu berkaitan dengan tahun misi luar biasa dan rupanya sekalipun beliau sudah mendahului kita, tapi musiknya tetap berkehendak kegiatan tahun misi luar biasa, terutama untuk penulisan buku sejarah itu tetap dibuat karena itu akan menjadi bahan untuk materi musyawarah pastoral di bulan Oktober 2021 nanti.
Oh, oke. 2021. Wah, udah ada rencana di Ya, tahun ini ya. Semacam kayak tim pencari fakta gitu ya Om ya? Atau Ya. gimana? Mengenai Anu, sejarah gereja itu ya? Yang paling berat untuk membuat satu sejarah gereja itu kan riset. Riset, oh. Betul. Nah, disitulah kami dengan Pastor Teddy merancang bagaimana proses pendokumentasian sejarah itu. Karena pelakunya kan tidak ada, tidak ada lagi. Nah, sejarah itu kan harus bicara mengenai bagaimana pelakunya, bagaimana peristiwanya, di mana tempat terjadi dan kapan peristiwa itu terjadi dan hikmahnya apa untuk peristiwa sejarah itu. Nah, ini yang perlu riset. Dan itulah yang Pastor Teddy dengan saya, dengan tim mendesain rencana bagaimana mengumpulkan data untuk pendokumentasian sejarah gereja itu. Berarti sampai itu ke pedalamannya Om ya? Ya, Ke semua pedalaman semuanya. apa? Semua terlibat berarti Om. Jadi Iya. misalnya Tapi di salah satu kalau kita gereja. lihat wajahnya dari Om Rudi memang antara hati dan wajah itu memang kurang lebih sama. Wajah teman sejati, Ya. Ini teman ada seperjuangan, Iya, kan? Om. Habis Teman ini seperjuangan, ya kan? kayaknya ini. Karena ketika Pak Surti tidak ada, ya lanjutkan. Betul. Wah itu Nah, bagaimana? dia memang sahabat lama, teman lama. Karena ketika beliau diminta oleh Bapak Uskup waktu itu, Ya. Insinyur Sulwi untuk menggantikan Pastor Yanola, dia pertama kali kan datang ke saya nih. Ya. Waktu itu masih di Kuskupan di bawah. Oh di Gus Pulang lama Oh, ya? yang belum pertama. pindah. Oh, oke. Saya masih di Komisi PSC, lalu dia datang dan dia bilang, Mas, bantu aku lah. Kenapa? Ini saya diminta di Komisi Kepemudaan. Gimana Bang di Bina Ihsan? Sudah lah. Nah itu kami ngobrol akrab. Wah, Awal mula Dari ya, cara panggilnya beda. Iya benar. Bukan kan tapi Mas. Wow. Mas. Berarti Wah, memang seru menyatu ya. ya, sudah menyatu Jadi itu ya. awal mula Ya. pertemuan pertama dengan Betul. Om Iya. Teddy. Sehingga dalam proses itu teman-teman atau siapapun yang pernah bersentuhan dengan beliau pasti sepakat bahwa beliau itu pribadi yang multidimensi. Kalau istilah saya. Ya. Pertama dia memang sebagai imam dengan kongregasi misionaris keluarga kudus. Ya. Maka semangat keluarga kudus itu ada dalam diri dia. Dan untuk itu berarti kan pastoral keluarga salah satunya yang dia kembangin. Kalau ada podcast jangan lupa subscribe, like, komen. Betul Yes. sekali. Nah, Teman-teman bisa melanjutkan dengan bantu-bantu share juga.